Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asraf Effendi Batubara. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam 2F. Dosen pengampu saya itu Bapak Imsar MSI. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi mikro Islam. Sebelum diantarkan ke ekonomi mikro Islamnya, ada baiknya pula kita mengenal apa itu ekonomi dan apa itu ilmu ekonomi. Yang pertama, apa itu ekonomi? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos itu artinya peraturan. Jadi jika disatukan, ekonomi itu adalah peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu individu, suatu perilaku individu dalam mengelola suatu bahan mencukupi kebutuhannya, baik itu dalam ruang lingkup industri, produksi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi, ekonomi itu terbagi atas dua. Yang pertama mikroekonomi dan yang kedua itu makroekonomi. Jadi yang pertama dulu ya, itu tentang mikroekonomi. Ilmu mikroekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan keputusan suatu individu dalam suatu perekonomian. Jadi yang dipelajari di mikroekonomi ini adalah pengambilan keputusannya. Sedangkan makroekonomi itu adalah dari kata awal itu makro yang arti besar. Berarti dia skala besar dalam perekonomian. Itu baik sebuah industri, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perbedaan antara konvensional dan syariah, di mana itu perbedaannya hanya terletak pada pengambilan keputusan. Kalau di konvensional itu pengambilan keputusan itu berdasarkan nama-nama yang berlaku, apabila itu baik, diambilnya, apabila tidak usah. Sedangkan yang syariah itu dia pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran dari agama Islam. Selanjutnya adalah metode analisa ekonomi. Metode analisa ekonomi itu terbagi atas dua. Yang pertama ada metode deduktif dan yang kedua adalah metode induktif. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah metode deduktif, di mana metode analisanya adalah mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dari data yang sudah pernah terjadi atau yang sudah diuji kebenarannya. Contohnya itu seperti apabila harga suatu barang naik, maka permintaannya akan turun. Yang kedua ada metode induktif. Metode induktif ini kebalikan dari metode deduktif, di mana metode induktif ini mengambil sebuah kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum, di mana metode ini digunakan untuk menguji suatu teori dengan kebenaran yang ada di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah-masalah ekonomi, di mana masalah-masalah ekonomi itu umumnya cuma ada tiga. Yang pertama itu apa barang yang mau diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya, terus untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, ketika tiga hal ini sudah diselesaikan, maka barulah bisa terjadi perekonomian itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ada prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, prinsip dasar ekonomi Islam ini saya cuma mengambil 4 aja, atau 4 itu adalah intinya menurut saya. Yang pertama itu adalah jangan egois, karena semua yang ada di muka bumi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mementingkan sendiri, saling berbagi untuk orang lain. Yang kedua adalah pemilik kekayaan pribadi itu harus menjadi penggerak untuk masyarakat, di mana kekayaan itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu harus berlaku adil atau jujur, di mana kita kalau mengambil keuntungan itu jangan terlalu berlebihan, karena juga ada hak orang lain di sana. Terus yang terakhir atau yang keempat itu apabila kekayaan kita sudah mencapai nasabnya atau sudah berlebih dari kadarnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah suatu kewajiban kita supaya kita dapat menolong masyarakat lain untuk kemaslahatan bersama. Oke, sekian untuk video